Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di podcast Sistomat. Di podcast ini kita membahas fenomena sosial di sekitar kita secara ilmiah dan kritis. Bersama gue Afal dan kita bersama Bung Arif. Halo Bung Arif, apa kabar? Kabar baik, gimana kabar Bung? Baik juga Bung. Nah teman-teman, Bung Arif ini merupakan peneliti di IGPA UGM. Nah, concernnya di ekonomi gig dan terutama di kemitraan dalam tanda kutip ojek online ya Bung. Ya. Bung, di episode sebelumnya sebenarnya kita telah membahas berbagai perihal soal ekonomi informal di perkotaan yang kemudian menjadi tumpuan banyak orang karena tidak tersedialah lapangan pekerjaan yang formal yang layak. Kemudian pada lari ke ekonomi informal. Nah, dalam satu dekade terakhir itu sebenarnya makin banyak orang bekerja dalam ekonomi gig, dan terutama kita fokus ke risetnya Bung ini soal sopir ojol atau pengendara ojek online kayak gitu kan. Mereka di Indonesia tidak diakui sebagai pekerja ataupun disebut sebagai mitra perusahaan aplikasi. Ya, ada banyak beberapa perusahaan aplikasi di sini kan yang hijau-hijau itu. Nah, sebenarnya asal usul kemunculan mitra ini di ekonomi gig itu seperti apa sih, Bung? Boleh cerita di sini? Baik, terima kasih. Nah, menarik ya kalau kita ingin menggali tentang asal-usul kemitraan, kita mungkin memulainya bisa mulai tahun 2009 ya. Ketika pertama kali perusahaan platform yang disebut Uber itu didirikan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp ya di San Francisco, Amerika Serikat. Nah, itulah kemudian booming kemitraan itu atau kemudian pengklasifikasian pengemudi atau pekerja sebagai kontraktor independen itu meluas. Karena pada saat itu Uber yang mulai modal awalnya yang hanya sekitar berapa, nggak sampai 5 miliar, kemudian naik bombastis pada tahun 2024 ya, menjadi 1.550 triliun, itu membuat banyak perusahaan, banyak kapitalis pada, ini kisah yang sukses ini, mereka ingin meniru. Dan salah satu kunci kesuksesan dari Uber adalah tadi, pengklasifikasian pekerjanya atau pengemudinya bukan sebagai buruh, tapi sebagai mitra. Karena apa? Karena dengan kemitraan itu yang membuat perusahaan seperti Uber, kalau di Indonesia ada Gojek, ada Grab, itu bisa leluasa, itu bisa mengalihkan risiko, beban kerjanya, risiko kerjanya, atau risiko bisnisnya dari perusahaan kepada pekerja. Itu kan kita bisa melihat sebagai contoh misalnya, Uber dengan valuasi 1.550 triliun, itu mereka tidak memiliki satupun kendaraan. Itu beda misalnya dengan Garuda Indonesia misalnya, maskapai Garuda Indonesia, yang valuasinya tahun 2019 sekitar 11 triliun, mereka memiliki pesawat dengan nilainya kalau dihitung sekitar 4,5 atau sampai 5 triliun. Nah, itu kan sangat kompleks dan paradok. Itulah yang membuat akhirnya banyak perusahaan yang kemudian berlomba-lomba untuk bersaing, untuk juga ikut mengklasifikasikan pekerjaannya sebagai mitra itu. Sehingga konsep kemitraan akhirnya meluas. Tidak hanya di bumi utara seperti Amerika atau Eropa, tetapi juga sampai ke Indonesia. Karena perusahaan merasa bahwa dengan kemitraan ini, mereka bisa tidak harus banyak menanggung resiko ya. Resiko harus membayar pekerja sesuai upah minimum misalnya, harus mempekerjakan mereka dengan kerja tetap atau kontrak, tapi membiarkan mereka kalau dibutuhkan ya dipakai, kalau enggak ya dibuang gitu. Itu kan salah satu ungkapan dari salah satu CEO perusahaan platform pernah bilang seperti itu. Dengan kemitraan mereka bisa memakai tenaga pekerja itu sesuka mereka. Kalau secara dibutuhkan ya diambil, tidak dibutuhkan ya dibuang. Ketika dibuang mereka nggak perlu bayar. Beda kalau statusnya adalah status pekerja formal. Baik, Bu. Artinya sebenarnya ini sudah terjadi dari 2009 ya, status kemitraan ini. Lalu sebenarnya apa, Bung, perspektif yang dominan dari status kemitraan ini? Apa argumen mereka kemudian membenarkan status kemitraan ini? Sebenarnya kalau kita melihat tentang kemitraan itu sudah ada sejak lama. Sejak awal revolusi industri pada abad 18 sampai awal abad 19 ya. Bagaimana para pekerja-pekerja di awal revolusi industri itu diklasifikasikan sebagai kontraktor independen atau dalam hubungan kemitraan gitu. Tapi waktu itu ada beberapa hal ya yang membuat akhirnya pola kemitraan ini kemudian banyak yang tidak lagi dipakai.
Pertama, dari sisi perusahaan, mereka menganggap bahwa ketika pekerjanya diklasifikasikan sebagai mitra yang bekerja di tiap-tiap rumah, misalnya membuat baju atau membuat sepatu, itu mereka tidak bisa mengontrol langsung. Makanya kemudian muncul, ya udah disatukan di dalam pabrik. Kemudian ada juga di sisi lain juga munculnya gerakan buruh yang meluas ya, yang membuat karena statusnya mitra dianggap hak-haknya nggak terpenuhi kan. Makanya mereka menuntut ya udah perlu ada formalisasi, bahkan jam kerja harus diatur. Nggak, kalau kemitraan kan nggak diatur, itu diatur menjadi 8 jam sehari dan lain sebagainya. Nah setelah lama ditinggalkan, dengan kemunculan teknologi digital yang begitu canggih ya, seperti platform itu atau kemudian aplikasi, algoritma dan juga yang lain, itu yang membuat ide tentang kemitraan yang sebelumnya dianggap nggak efektif itu oleh bagi perspektif perusahaan, karena nggak bisa mengontrolnya, itu dipakai lagi. Dengan kemitraan itu mereka dalam konteks saat ini membuat semacam semacam jargon lah, semacam janji lah. Kalau kita bisa buka misalnya website dari Gojek, Grab atau Uber atau Upwork, freelancer, itu hampir semua kan selalu menekankan ketika kamu ingin menjadi pekerja mereka, pekerja gig atau pengemudi, kamu akan mendapatkan, bisa menentukan akan bekerja kapan saja, akan memilih waktu kerja kapan, bekerja dimanapun sesuka hatimu gitu, dan juga ingin mendapat penghasilan berapa itu sesuai keinginanmu gitu. Artinya dalam konteks ini perspektif dominan menilai bahwa dengan kemitraan, dengan status sebagai kontraktor independen, maka pekerja itu akan mendapatkan fleksibilitas. Itu kata kuncinya. Dengan fleksibilitas itu membuat mereka ya udah sesuai secara fleksibel bisa menentukan apapun gitu. Itu yang dijanjikan oleh perusahaan platform kepada pekerjanya. Begitu pula dari ketika ada misalnya ada protes ya, yang menuntut bahwa itu kurang tepat itu diklasifikasikan sebagai mitra gitu. Terus lalu perusahaan platform lalu menekankan bahwa mereka bukanlah, kalau dalam konteks transportasi ya, mereka bukanlah perusahaan transportasi, tapi adalah perusahaan aplikasi. Itu kan kita bisa lihat di Gojek dan Grab misalnya. Dengan status sebagai perusahaan aplikasi, maka mereka hanya sekedar sebagai penghubung antara konsumen yang ingin menggunakan jasa dan juga antara pengemudi misalnya yang memberikan jasa. Sementara pihak platform hanya pihak ketiga yang memerantarai. Artinya dengan dalam konteks itu mereka nggak mempekerjakan si pengemudi itu. Itu yang disebut sebagai tadi ya, platform hanya sebagai perantara, bukan sebagai majikan. Nah ini yang kemudian meluas. Artinya kata kuncinya adalah tentang fleksibilitas yang dijanjikan itu tadi, yang membuat akhirnya banyak orang berbondong-bondong dengan berbagai klaim itu untuk masuk ke ekonomi gig. Baik, Bung, sebelum lanjut lebih dalam, Bung sempat sebutkan pekerja gig, ekonomi gig. Sebenarnya gig ini apa sih, Bung? Ya, kalau kita lihat asal-usulnya, kalau kita lihat definisinya ya, gig adalah manggung sebenarnya. Karena kata gig ini sendiri adalah asal-usulnya diambil dari para musisi. Kalau kita lihat, kalau kita mungkin cukup aktif di musik-musik indie atau musik-musik jazz dan lain sebagainya, blues dan lain sebagainya, itu kan ada istilah, ayo nge-gig gitu. Ayo ikut acara gig gitu. Artinya ada semacam acara pentas tertentu. Dan para semacam musisi itu dengan nge-gig itu artinya dia manggung. Nah itu yang kemudian diambil istilah itu, digunakan sebagai istilah yang sekarang akrab dengan kita ya. Ekonomi gig, pekerja gig, kerja gig, dan lain sebagainya. Intinya adalah yang membedakan antara kerja gig dengan pekerjaan formal atau pekerjaan konvensional adalah ketika pekerja gig itu dibayar bukan berdasarkan waktu kerjanya. Misalnya saya kerja di UGM dibayar 8 jam sehari atau dibayar per bulan dengan kerja 40 jam per minggu misalnya. Kalau pekerja gig dia dibayar berdasarkan jumlah kuantitas barang atau jasa yang diselesaikan. Misalkan pengemudi ojol ya, bisa aja dia kerja 18 jam sehari atau 16 jam sehari. Tapi bayarannya mereka tidak lantas kemudian 2 kali upah minimum karena kerjanya 2 kali lipat kan. Tapi berdasarkan berapa sih jumlah orderan yang selesai mereka kerjakan. Kalau cuma berhasil mengerjakan 2 orderan, ya udah bayarannya paling 20.000. Kalau bisa mengerjakan 10 orderan, sampai dapat 100.000. Nah itu yang membedakan antara kerja gig dengan kerja konvensional. Karena kerja gig sifatnya adalah kontrak jangka pendek. Baik, Bung. Bung, seperti yang Bung sebutkan sebelumnya, seperti Gojek, Grab itu mereka mengkategorikan mereka sendiri bukan perusahaan transportasi, tapi perusahaan aplikasi yang menghubungkan antara permintaan dan pemberi layanan, penyedia kayak gitu. Lalu
apa sih Bung kritik dari perspektif dominan atau pendekatan pandangan seperti ini? Kritiknya apa? Sebenarnya kritiknya ada beberapa hal ya. Yang pertama tentang bahwa fleksibilitas yang selama ini dijanjikan itu adalah fleksibilitas yang palsu. Karena justru sebaliknya, bukan pekerja yang menikmati fleksibilitas itu, tetapi malah perusahaan. Misalnya penelitian yang saya lakukan dengan tim ya di GPA UGM, itu kan menunjukkan bagaimana pekerja mereka bahkan tidak leluasa untuk menentukan harus memilih jam kerja kapan, jam berapa sampai jam berapa, harus hari apa dan lain sebagainya. Mereka pada kenyataannya tidak secara fleksibel melakukan itu. Karena perusahaan platform seperti Gojek, Grab, Uber dan juga yang lain itu melakukan kontrol atau pendisiplinan. Pekerja yang dianggap tidak disiplin, misalnya yang kalau bahasa Jawa kerjanya al-hora gitu ya. Kadang berangkat jam 8, aktifin akun jam 8, kadang jam 4 sore, kadang jam 9 malam, atau hanya kadang aktifin akunnya hanya sekitar 4 jam atau 2 jam, itu dianggap tidak disiplin oleh perusahaan platform. Karena dianggap tidak disiplin itu mereka mendapatkan sanksi. Salah satu sanksi yang utama adalah membuat akun mereka, akun para driver ini menjadi sepi order. Itu bahasa di teman-teman driver disebut sebagai akunnya menjadi budek gitu. Yang sebelumnya mungkin tiap menit atau tiap setengah jam bunyi, artinya ada orderan masuk, itu menjadi sangat jarang sekali bunyi gitu. Tidak terdengar bunyinya, sehingga disebut sebagai budek atau tuli itu tadi. Nah itu tadi, sehingga fleksibilitas sebenarnya dijanjikan tidak ada sama sekali gitu. Artinya dalam konteks tertentu malah fleksibilitas ini hanya digunakan sebagai dalih gitu, agar para pekerja ini mau untuk dipekerjakan dalam status kemitraan gitu. Agar tetap mau dan merasa bahwa mereka walaupun sebagai mitra ini merasa bahwa mereka tidak dirugikan gitu, karena bisa fleksibel dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang menjadi problem ya tentang fleksibilitas itu. Yang kemudian yang kedua adalah kritik terhadap, tapi sebelum itu tadi tentang fleksibilitas yang itu tadi, fleksibilitas sebenarnya dinikmati oleh perusahaan platform itu. Karena dengan fleksibilitas itu perusahaan platform bisa menentukan ya, mereka akan menggunakan pekerjanya itu kapan, sesuai dengan permintaan yang ada. Berdasarkan fluktuasi permintaan di pasar mereka masing-masing. Bisa saja yang dibutuhkan hanya beberapa driver, enggak semuanya, dan lain sebagainya. Begitu pula ketika ada risiko bisnis, misal ketika orderan menurun, mereka tidak lantas harus menanggung semua risiko, harus membayar pekerjanya, harus membayar ketika nggak dipakai, harus membayar pesangon, dan juga yang lain. Artinya fleksibilitas justru dinikmati oleh perusahaan platform dibanding dinikmati oleh pekerja itu sendiri. Dan yang kedua kritiknya adalah tentang persoalan klasifikasinya ya. Kan selama ini perusahaan platform mengklaim bahwa pengklasifikasian pekerja sebagai mitra itu sudah tepat gitu. Karena mereka merasa tidak memenuhi sistem kerjanya, tidak memenuhi aspek-aspek pekerjaan di dalam hubungan kerja buruh majikan. Ada aspek perintah, ada aspek pekerjaan, dan ada aspek upah. Padahal kalau kita lihat secara lebih detail, ketiga aspek ini sebenarnya muncul. Ada aspek perintah misalnya, karena yang menentukan siapa driver yang mendapat orderan itu kan perusahaan platform. Tentang tata tertib bagaimana menjalankan orderan itu dilakukan secara sepihak oleh perusahaan platform. Ada aspek perintah, begitulah aspek pekerjaan. Karena platform ini yang kemudian membagi-bagi pekerjaan itu. Bahkan ketika kita menerima, kita dibatasi oleh waktu. Misal 30 menit harus selesai untuk mengantarkan orderan misalnya, dan juga yang lain. Dan juga aspek upah. Karena yang menentukan berapa besaran potongan, berapa tarifnya, itu sebagian besar adalah perusahaan platform. Itu yang membuat klaim bahwa pengklasifikasian pekerja sebagai mitra sudah tepat, itu kenyataannya ya bermasalah gitu, karena pada kenyataannya ada aspek pekerjaan di situ, ada aspek perintah di situ, ada aspek upah di situ. Sehingga klasifikasi sebagai mitra itu seringkali sangat-sangat keliru, karena yang pas adalah klasifikasi buruh dengan majikan gitu. Baik, Bung. Artinya kalau dari dua kritik yang Bung sampaikan, soal satu fleksibilitas yang ternyata tidak ada, dan yang kedua yang diklaim sebagai mitra yang dianggap setara itu tidak ada sama sekali, malah polanya seperti buruh majikan. Apakah ada kritik lain Bung selain dua itu? Misalnya seperti barangkali pengemudi ojol malah mendapatkan persoalan ganda. Satu sisi tidak mendapatkan haknya, tapi satu sisi ada kewajiban lain yang harus dipenuhi. Ya, benar. Karena gini, kalau kita lihat regulasi hukum di Indonesia ya, itu kan ada dua pola hubungan kerja buruh majikan
dengan hubungan kemitraan antar pihak yang bermitra yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang kemitraan itu. Artinya kalau dalam konsep regulasi itu, kemitraan itu bisa berlangsung ketika setiap orang, setiap pihak yang bermitra ini sama-sama memiliki prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Dengan prinsip tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang dikuasai. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Semua kesepakatan tentang proses kerja dan lain sebagainya itu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Itu kan kata kunci dari hubungan kemitraan di konteks regulasi di Indonesia. Tapi pada prakteknya misalnya, kemitraan antara pengemudi ojol misalnya dengan Grab atau Gojek itu kan tidak berjalan. Bahkan sejak dalam proses pembuatan perjanjian kemitraan. Karena semua poin-poin dalam perjanjian kemitraan itu kan dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Pihak driver nggak punya semacam power, nggak punya semacam ruang untuk menegosiasikan, untuk bermusyawarah tentang poinnya harus apa saja, tentang berapa driver yang harus direkrut misalnya, bagaimana pola tata tertibnya dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi bermasalah. Artinya hak-hak pengemudi itu sebagai mitra itu nggak dipenuhi. Karena tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, justru pola kerjanya seperti hubungan buruh majikan. Ada aspek perintah, ada aspek pekerjaan, ada aspek upah. Tapi problemnya yang jadi beban ganda tadi, persoalan ganda, di satu sisi pengemudi nggak dapat hak sebagai mitra, di sisi lain mereka dipekerjakan layaknya sebagai buruh, tapi mereka nggak mendapatkan hak-hak sebagai buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Baik hak mendapatkan upah minimum, libur tetap dibayar, mendapatkan jaminan sosial, jaminan kesehatan, pensiun, dan juga lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan kompleks yang seringkali juga disebut sebagai super eksploitasi. Karena eksploitasinya sudah tingkat tinggi gitu, atau lebih sangat parah gitu. Baik, Bung. Artinya memang justru status mitra yang kemudian digunakan sekarang itu sangat-sangat merugikan para pihak ojol. Nah, berdasarkan riset, Bung, sebenarnya apa sih dampak real bagi teman-teman kawan-kawan pengemudi ojol dengan status kemitraan ini? Nah, tentu dengan adanya kemitraan ini, kami juga dengan tim di IGBA sudah melakukan berbagai macam penelitian ya. Salah satunya survei ya, dengan melibatkan ratusan responden itu menunjukkan bahwa pola kemitraan ini merugikan pengemudi online dalam berbagai hal ya. Pertama soal pendapatan. Dengan menggunakan misalnya indikator kerja layak dari ILO tentang upah minimum dan lain sebagainya, survei yang saya lakukan ya terhadap pengemudi kurir Gusen ya, di Jakarta itu menunjukkan bahwa pendapatan mereka bahkan jauh di bawah upah minimum Jakarta waktu itu. Kalau dihitung ya, mereka pendapatannya hanya sekitar 1.300.000 pendapatan bersih. Setelah pendapatan kotor dikurangi biaya sarana kerja. Karena dalam konsep kemitraan kan sarana kerja misalnya bensin, bahan bakar, kemudian perbaikan kendaraan, pulsa, HP dan lain sebagainya itu kan ditanggung oleh pengemudi. Nah, kalau itu di total itu pendapatan bersih mereka hanya 1.300.000-an. Padahal waktu itu upah minimum di Jakarta adalah 4,4 juta. Artinya kan hanya sekitar sepertiga dari upah minimum. Itu adalah menunjukkan adanya persoalan kemitraan, yaitu tingkat eksploitasi yang tinggi tadi. Tidak ada jaminan pendapatan, sehingga mereka membuatnya dibayar sangat-sangat murah. Begitu pula dalam konteks yang lainnya. Bagaimana pendapatan yang kecil itu juga dialami oleh berbagai driver lain, tidak hanya di Gusen tadi, tapi juga di Grab, di Maxim misalnya, di InDriver, dan juga misalnya di Shopee Food, dan juga yang lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang persoalan kesehatannya, dan juga keselamatan kerja. Karena pendapatan yang kecil dan tidak ada semacam jaminan tentang waktu kerja yang layak, maka para pekerja gig ini rata-rata bekerja overtime. Kalau dari survei kami, misalnya yang saya lakukan awal tahun ini, terhadap pengemudi molis ya, pengemudi motor listrik di Gojek dan Grab, itu rata-rata jam kerja mereka hampir 14 jam sehari. Itu sangat-sangat over ya. Padahal kalau kita lihat jam kerja layak tadi kan cuma 8 jam sehari gitu. Nah, dengan angka waktu kerja yang tinggi itu, maka resiko untuk mengalami berbagai macam persoalan kesehatan itu muncul. Bahkan dari survei kami menunjukkan bahwa sekitar 60% lebih itu pernah mengalami kecelakaan akibat pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu kecelakaan kerja misalnya tabrakan di jalan,
karena mengemudi dalam kondisi lelah, atau juga tiba-tiba kena serangan penyakit tertentu yang karena tadi ya aktivitas kerjanya terlalu over ya, terlalu lama. Itu yang menjadi persoalan kerentanan dalam konteks pekerja gig ini ya, yang diklasifikasikan sebagai mitra itu tadi gitu. Baik, Bung. Berarti memang kondisi dan situasinya mengerikan bagi teman-teman pengemudi ojol ya, Bung. Teman-teman itu dapat perlindungan sosial nggak sih, Bung? Jaminan sosial atau jaminan kesehatan dari perusahaan aplikasi? Nah, tentu tidak dapat ya, karena tadi ya klasifikasinya adalah sebagai mitra, sehingga mereka tidak mendapat berbagai macam hak sebagaimana yang diterima oleh pekerja formal ya. Hak untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja misalnya, jaminan pensiun, mereka tidak mendapatkan. Tapi kemudian selama ini kan perusahaan platform mengklaim bahwa jaminan itu sudah disediakan gitu. Tapi problemnya adalah mereka harus membayar 100% penuh jaminan-jaminan tersebut. Misalnya di Gojek dan Grab kan ada disediakan misalnya BPJS kesehatan misalnya. Tapi pengemudi ini harus membayar secara full, tidak ada kontribusi dari perusahaan atau kemudian majikan itu tadi, platform itu tadi. Karena beda dengan dalam konteks ketika itu adalah klasifikasinya bukan mitra, tapi pekerja formal misalnya. Bagaimana perusahaan harusnya menanggung sekian persen untuk jaminan kesehatan atau jaminan pensiun bagi pekerjanya kan. Tapi karena statusnya mitra, para pengemudi tidak mendapatkan jaminan itu. Kalau dalam survei yang kami lakukan itu menunjukkan hanya sekitar 12-14% saja pengemudi yang memiliki jaminan kesehatan. Dan rata-rata itu adalah jaminan kesehatan yang diberikan gratis oleh pemerintah. Karena dianggap sebagai keluarga tidak mampu, kurang mampu, sehingga mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Kemudian yang ingin mendapat jaminan pribadi itu rata-rata mereka sudah kesulitan. Salah satu driver yang pernah kami wawancara menyebut, wah, untuk bayar jaminan aja, untuk makan keseharian aja udah susah, Mas. Apalagi harus bayar uang jaminan kesehatan per bulan gitu. Apalagi keluarganya bisa sampai 5 orang. Berarti harus sekitar 100.000 dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem lain ya dari sisi buruk kemitraan itu tadi. Baik, Bung. Dengan berbagai kondisi yang Bung jelaskan, lalu sebenarnya bagaimana perusahaan aplikasi itu dapat mengontrol para mitranya? Ya, kalau kita bicara tentang kontrol kerja atau pendisiplinan, secara teoritis kan ada 2 bentuk pendisiplinannya. Pendisiplinan secara langsung dan tidak langsung. Kalau pendisiplinan secara langsung ini adalah ya tadi ada aspek semacam koersif lah, ada perintah yang sepihak lah. Itu yang biasanya terjadi ketika pekerja dalam hubungan buruh majikan ya. Mereka perusahaan atau pihak manajer bisa melakukan perintah seenaknya kan. Kamu harus kerja, kamu harus menjalankan pekerjaan ini, kamu harus mengirim surat misalnya, kamu harus bekerja dari masuk shift 1 atau shift 2 dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks pengemudi ojek online misalnya, yang bukan diklasifikasikan sebagai buruh, tapi sebagai mitra, aspek dari pendisiplinan secara langsung itu tidak sebagaimana yang dijalankan dalam konteks pekerjaan tradisional atau konvensional. Tapi kemudian bentuknya adalah misalnya ada potensi disanksi secara sepihak, pemutusan hubungan kerja atau hubungan kemitraan, dan juga yang lain. Dan yang paling ketara sebenarnya pendisiplinannya itu adalah pendisiplinan secara tidak langsung. Salah satu caranya adalah lewat yang disebut sebagai gamifikasi. Artinya, karena perusahaan platform tidak bisa mengontrol secara langsung karena klasifikasinya sebagai mitra, mereka berupaya untuk menciptakan seolah-olah proses kerja itu layaknya orang bermain game. Kalau kita bermain game kan ada beberapa fiturnya. Ada fitur ratingnya, ada fitur performanya, ada fitur bonus ketika kita bisa mencapai target tertentu dalam permainan game itu, naik level lah atau apa. Dan kemudian ada juga sanksi ketika kita nggak mencapai performa atau target tertentu. Nah, itu yang dijalankan oleh sebagian besar oleh perusahaan platform. Gojek dan Grab. Di Grab misalnya kan tiap driver sudah ada levelnya. Dari level pasukan sampai level jawara misalnya. Dan ketika levelnya itu paling tinggi, mereka akan dapat banyak privilege ya. Dapat banyak benefit. Akunnya lebih dapat banyak orderan, dapat bonus tertentu, dapat uang voucher, dan juga yang lain sebagainya. Itu adalah cara-cara pendisiplinan ya, lewat rating misalnya. Dengan rating misalnya, pengemudi harus berupaya untuk memberikan kerja secara maksimal, melayani konsumen. Karena ketika mereka mendapatkan rating misalnya di bawah 5, ketika kita merasa, ini pelayanannya jelek ini, kita kasih rating 1 misalnya, itu pengemudi
bisa kemudian akunnya menjadi dibekukan atau mendapat sanksi sampai ke pemecatan atau pemutusan hubungan kemitraan. Nah ini yang kemudian seringkali ditakutkan oleh driver. Akhirnya itu digunakan cara sebagai pendisiplinan itu tadi. Mereka harus melayani konsumen secara full, secara sepenuh hati dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme pendisiplinan yang dilakukan oleh perusahaan platform terhadap pengemudi itu tadi. Selain itu juga ada bentuk pendisiplinan yang lain ya, dengan misalnya ilusi fleksibilitas itu tadi. Kalau dalam beberapa kali penelitian yang kami lakukan, driver seringkali merasa bahwa mereka itu sebenarnya tidak tertindas, tidak tereksploitasi. Kalau saya tanya kenapa seperti itu, karena statusnya sebagai mitra. Karena merasa dengan statusnya sebagai mitra, maka mereka bisa fleksibel, bisa bebas, bisa independen, bisa melakukan sesuka hatinya gitu. Sehingga perusahaan dia nggak mengeksploitasi dia, karena relasinya adalah kerjasama antar pihak yang bermitra. Gitu. Nah itulah ilusi-ilusi tentang kemitraan itu yang juga seringkali menjadi mekanisme pendisiplinan lain, membuat pekerja merasa tidak tereksploitasi, tidak dirugikan oleh status kemitraan ini, maka yang ngapain harus menuntut, ngapain harus memperjuangkan hak mereka dan lain sebagainya. Itu ya cukup kentara kalau kita ke lapangan untuk ketika bertemu driver-driver ojol itu dengan pendisiplinan dan ilusi tersebut gitu. Baik, Bung. Berarti sekali lagi memang situasinya begitu mengerikan sebenarnya, super exploitation yang terjadi terhadap teman-teman pengemudi ojol. Bung, tapi di satu sisi saya pernah membaca kalau misalnya di beberapa negara atau seperti di Inggris itu malah pengemudi Uber itu di statusnya merupakan pekerja atau buruh. Itu bagaimana Bung ceritanya sampai kemudian pemerintah menetapkan mereka sebagai buruh? Ya itu menarik ya salah satunya kasus di Inggris ya, tentang bagaimana pengemudi Uber tidak boleh lagi diklasifikasikan sebagai mitra atau kontraktor independen, tapi harus diklasifikasikan sebagai buruh oleh Uber, sehingga Uber harus menanggung berbagai macam hak bagi pengemudi itu, upah minimum, jaminan sosial, waktu kerja layak, dan juga yang lain. Nah kalau kita lihat kenapa kemudian ada perubahan klasifikasi itu adalah lewat gugatan yang dilakukan oleh organisasi pekerja gig atau pengemudi Uber di sana, yang mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menuntut bahwa klasifikasi yang mereka alami selama ini itu tidak tepat gitu. Mereka bukan mitra, bukan kontraktor independen. Seperti yang saya jelaskan di awal, karena aspek pekerjaan sebagai relasi buruh majikan itu ada. Ada aspek perintah, ada aspek pekerjaan, dan ada aspek upah. Dengan pertimbangan tiga inilah yang kemudian membuat hakim waktu itu di London ya, di Inggris waktu itu memutuskan, oh ya ini berarti salah klasifikasinya. Maka klasifikasi pengemudi Uber harus diubah menjadi buruh atau buruh Uber atau bukan lagi sebagai mitra. Hal yang sama juga meluas, tidak hanya di Inggris, tapi juga di berbagai negara ya dengan keputusan hakim itu. Di Amsterdam misalnya, di Belanda, ada juga di beberapa negara seperti Belgia dan juga yang lain sebagainya. Tapi sejak awal memang kalau kita lihat mengapa Uber itu bisa sukses ya, bisa berekspansi sampai ke 70 negara atau ke ribuan atau kota di berbagai dunia, itu tidak sekedar gara-gara inovasi. Kalau selama ini kan diklaim Uber berhasil dengan peningkatan valuasi yang bombastis itu karena inovasinya keren kan itu. Pada kenyataannya ada aspek lobby yang dilakukan. Beberapa jurnalis investigasi di dunia organisasi itu kan melakukan semacam merilis hasil risetnya yang menunjukkan bahwa selama ini Uber melakukan lobby ke pemerintah, ke hakim, bahkan ke berbagai macam organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya, agar mereka tidak membuat klasifikasi mereka diubah dari mitra menjadi buruh gitu. Pengemudi mereka agar tetap menjadi mitra, tidak sebagai buruh. Itu bahkan misalnya bagaimana Travis Kalanick ya, salah satu pendiri Uber, itu melakukan lobby ke Macron, Presiden Prancis waktu itu, agar di sana tidak mengubah klasifikasi driver Uber ini seperti yang dilakukan di Inggris itu. Karena dengan mengubah klasifikasi itu, Uber merasa bahwa itu menjadi ancaman bagi bisnis mereka. Super profit atau keuntungan yang besar yang mereka nikmati menjadi akan hilang gitu. Karena selama ini kan mereka menikmati keuntungan yang begitu besar karena klasifikasi itu tadi kan, mitra itu tadi. Mereka nggak perlu menyediakan kendaraan,
bensin ditanggung oleh pengemudi dan juga yang lain sebagainya. Nah ini yang menjadi menarik ya, dan juga bisa menjadi pelajaran berharga juga bagi pengemudi-pengemudi online atau pekerja gig di berbagai negara dunia termasuk Indonesia. Nah, Bung, seperti yang Bung sebutkan terakhir, dari pembelajaran di Inggris ataupun Amsterdam atau Belanda, itu kan status mereka para pengemudi ojol menjadi pekerja. Nah, ini bisa nggak sih, Bung, kita terapkan di Indonesia? Apakah seandainya jika status mitra di Indonesia para pengemudi ojol ini dengan perusahaan aplikasi diubah jadi status pekerja atau status buruh dengan Grab Gojek, apa kira-kira yang akan terjadi? Ya tentu ini sangat-sangat bisa sekali ya, tapi kita perlu melihat dulu perbedaan tentang prinsip hukum antara di negara-negara seperti Inggris dengan Indonesia. Di Inggris itu prinsip hukumnya adalah menggunakan Anglo-Saxon ya, prinsip seperti itu. Di mana kemudian keputusan hakim itu seolah-olah sudah menjadi undang-undang. Beda dengan prinsip civil law yang ada di Indonesia. Keputusan hakim tidak bisa menjadi undang-undang karena tetap kalah dengan regulasi di atasnya. Ada sistem pembabakan regulasi. Sehingga kalau dalam konteks di Indonesia mengajukan gugatan ke pengadilan itu bukan kemudian menjadi salah satu opsi ya, untuk memperjuangkan pengubahan klasifikasi ini tadi. Tapi salah satu caranya adalah dengan menegakkan misalnya mengubah regulasi yang ada, mengubah undang-undang yang ada, atau juga menegakkan undang-undang yang ada. Artinya dengan cara-cara seperti itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi problemnya di Indonesia tadi ya, ilusi tentang kemitraan itu masih banyak dipercayai oleh banyak driver online di Indonesia, pengemudi ojol di Indonesia. Kalau dalam survei yang kami lakukan masih hampir sekitar 40% yang percaya bahwa kemitraan saat ini baik-baik saja kok, tidak terjadi apa-apa gitu. Dan walaupun kemudian angka segitu sebenarnya mengalami penurunan ya, daripada survei yang kami lakukan di tahun 2020 hampir 60% lebih yang percaya bahwa kemitraannya ini baik-baik saja. Tapi seiring berjalannya hari banyak yang kemudian berubah pikiran. Mereka merasa bahwa ilusi yang selama ini dipercaya itu keliru, sangat keliru. Sehingga mereka percaya bahwa kalau data terbaru dari survei kami bahkan 40% mereka akan tetap bekerja sebagai ojol ketika statusnya adalah sebagai buruh atau sebagai pekerja. Nah ini yang menjadi menarik, sehingga untuk memperjuangkan hal itu, untuk mendapatkan kesuksesan sebagaimana belajar dari kasus di Inggris, maka perlu perjuangan yang panjang, karena tantangannya adalah bagaimana mengubah regulasi, bagaimana mengubah kebijakan negara yang selama ini kecenderungannya berpihak kepada perusahaan platform menjadi berpihak kepada pengemudi. Ini kan perlu gerakan politik, perlu alat politik kan, perlu misalnya pengemudi online perlu membuat serikat. Saat ini sudah muncul banyak serikat pengemudi online ya. Ada serikat berbagai macam lah. Dan walaupun mayoritas serikat atau mayoritas organisasi masih cenderung tidak memiliki semacam ketegasan ideologis atau prinsip politik tujuannya jelas untuk mengubah klasifikasi. Hanya sebagian kecil saja organisasi yang memiliki cita-cita seperti itu, memperjuangkan untuk pengubahan klasifikasi seperti itu. Nah ini yang perlu jadi tantangan tersendiri untuk bagaimana memperluas ya tentang pengorganisasian dan juga kekuatan dari pekerja gig ini agar tujuan-tujuan mereka, alat politik mereka bisa untuk mendapatkan berbagai macam kemenangan gitu. Baik, Bung, kalau kita lihat perusahaan aplikasi itu kan sudah ada di Indonesia mungkin 10 tahun lebih. Dan selama ini statusnya mitra. Kemudian sebenarnya apa sih, Bung, yang udah dilakukan teman-teman pengemudi ojol untuk memperjuangkan hak atau kepentingannya selama ini? Kalau terkait hal itu sudah berbagai macam hal dilakukan ya. Kalau dari data yang pernah saya himpun ya, dari tahun Maret 2020 ya sampai Maret 2022 itu pengemudi ojol sudah 71 kali melakukan aksi protes, dari melakukan pemogokan, dari melakukan aksi turun ke jalan, aksi massa, dan melakukan berbagai macam aksi yang lain. Dari kemudian juga melakukan aksi untuk melakukan hearing atau kemudian audiensi ke kementerian terkait, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kominfo, KPPU dan juga yang lain. Tapi sekarang selama ini ada semacam tembok yang menghalangi, sehingga membuat tuntutan-tuntutan mereka selama ini menjadi mental. Salah satunya tentang yang selama ini dijadikan alasan oleh kementerian atau pemerintah bahwa untuk mengubah klasifikasi itu dianggap bukan tanggung jawab mereka. Gitu.
Jadi ketika misalnya pengemudi ojol melakukan aksi protes, demo ke Kementerian Tenaga Kerjaan, mereka merasa ini bukan kewenangan saya. Gitu. Karena klasifikasi teman-teman pengemudi itu bukan sebagai buruh, tetapi sebagai mitra. Sehingga saya nggak berwenang melakukan seperti itu. Kemudian proteslah ke Kementerian Perhubungan misalnya. Kementerian Perhubungan juga melakukan hal yang sama. Dia menyebut ini bukan kewenangan saya juga. Gitu. Karena Kementerian Perhubungan hanya berwenang untuk memastikan pengemudi ketika di jalan itu selamat. Gitu. Baik-baik saja, tidak mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Ketika menuntut Kominfo juga seperti itu. Mereka merasa bahwa ini bukan kewenangannya untuk mengubah klasifikasi itu. Karena kewenangannya hanya soal masalah aplikasi, soal data. Nah ini yang seringkali membuat para teman-teman driver organisasi ini kadang merasa bingung, kelelahan. Bahkan beberapa pengemudi atau tokoh, misalnya ketua organisasi menyebut bahwa mereka ini seolah sebagai anak yang tidak memiliki orang tua. Karena selama ini diumbang-ambing kan. Kesini dibilang ini bukan kewenangannya dia, kamu harus ke sana dan diputar-putar itu, dipingpong lah ibaratnya. Itu yang menjadi tantangan sehingga kemudian banyak organisasi serikat juga yang jengah ya, yang kemudian kecewa, tapi kemudian mereka juga memiliki keterbatasan power kan, karena anggota mereka yang tidak banyak, kekuatan mereka dan lain sebagainya. Nah kalau dilihat secara kritis, saya melihatnya ini adalah bagian dari yang disebut sebagai kebijakan neoliberal. Ya. Artinya pemerintah dengan segala aparatusnya memang sengaja membuat seolah-olah membiarkan praktek ini terus berlangsung gitu. Tidak berupaya untuk menegakkan keadilan tentang masalah kemitraan misalnya, tentang hak-hak dari pengemudi dan juga yang lain sebagainya, dengan alasan tadi ya, ini bukan kewenangan saya, dengan saling lempar bola, saling memimpong dan lain sebagainya. Tujuannya adalah hanya untuk mengulur waktu. Kalau kita belajar tentang kasus skandal Uber File ya, yang tadi ya, yang bagaimana Uber melakukan lobby hingga mengeluarkan biaya triliunan rupiah untuk melobi berbagai pemerintah agar tidak menuruti keinginan dari pengemudi atau pekerja gig, itu sebenarnya juga dilakukan di Indonesia. Kan kita bisa melihat bagaimana pimpinan-pimpinan dari perusahaan platform, mereka bahkan ada yang menduduki sampai jadi menteri misalnya. Itu kan menunjukkan lobby yang kuat ya. Bagaimana mereka bisa membuat selama ini bisa melanggar berbagai macam regulasi dan dibiarkan saja, bahkan dipuja-puja kan. Bahkan salah sebelumnya Presiden Jokowi, Presiden sebelumnya memuja-muja misalnya, ini membuka banyak lapangan kerja. Ini adalah berkontribusi bagi bangsa dan lain sebagainya. Tapi aspek keadilan, aspek kelayakan kerja nggak dinomorsekankan. Karena pemerintah lewat kebijakannya hanya mementingkan bisnis. Mementingkan bagaimana ekonomi itu berkembang dan lain sebagainya. Tapi aspek bagaimana sih keadilan, bagaimana sih agar pekerja pengemudi dapat kehidupan yang layak. Sehingga kemudian tidak, kalau kita lihat banyak berita kan banyak pengemudi bahkan yang meninggal di jalan ketika menunggu orderan, bahkan tiba-tiba meninggal kena serangan jantung di depan toko atau saat mengantar paket dan juga yang lain. Itu kan menunjukkan bagaimana terjadi kerusakan di dalam dirinya karena sistem kerja eksploitatif tadi. Nah itu tidak dipertimbangkan oleh pemerintah karena seolah tadi dijustifikasi mereka bukan hubungan kerja buruh majikan tapi hubungan kemitraan. Jadi dibiarkan ya udah salah. Yang penting bisnis tetap jalan, lapangan kerja tetap luas dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem dalam kebijakan di Indonesia itu sendiri. Baik, Bung. Artinya sebenarnya negara itu tidak hadir dalam masalah ini. Justru cenderung menjadi panitia para produce atau para pemilik perusahaan aplikasi. Ya, artinya bukan negara yang nggak hadir, negara hadir. Tapi kehadirannya bukan untuk membela pengemudi ojek online. Kehadirannya adalah untuk menjustifikasi proses tadi ya, super eksploitasi untuk berjalan terus. Karena kan kalau kita bicara bagaimana ekonomi gig atau platform di transportasi berbasis platform ini kan sudah berjalan sejak 2005 kan. Atau bahkan 2004 ketika Grab pertama kali beroperasi di Indonesia. Kemudian Gojek, ada Uber dan lain sebagainya. Ini sampai tahun 2024. Dan mereka masih mengklaim masih harus berkoordinasi antar kementerian. 10 tahun loh. Masa masih berkoordinasi antar kementerian dan lain sebagainya sehingga tidak segera ditegakkan keadilan. Itu kan menunjukkan ya, itu tadi ya, berpihakan negara ya, hadir bukan untuk pengemudi ojol. Sorry Bung, 2014 sampai 2024 10 tahun. Iya. Oke. Bung, berarti terakhir mungkin Bung. Seperti yang Bung bilangan tadi sebenarnya sudah ada organisasi para pengemudi ojol yang kemudian sudah berusaha untuk berjuang hak-haknya. Tapi sebenarnya apa sih Bung yang sebenarnya masih bisa teman-teman ojol lakukan untuk memperjuangkan untuk lebih
keras lagi untuk memperjuangkan hak-haknya itu, apa yang bisa mereka lakukan? Yang dilakukan tentu banyak hal ya, terutama tadi ya pengorganisasian. Karena selama ini kecenderungan dari sebagian besar organisasi ojol itu adalah organisasi yang charity. Hanya organisasi dibentuk untuk saling membantu. Hanya sekedar ketika ada kecelakaan di jalan, mereka membantu gitu. Tapi organisasi yang politik, yang memiliki ideologi itu sangat jarang. Organisasi-organisasi tersebut nggak ada itu pendidikan politik gitu. Sehingga kadang yang memiliki informasi penting, memiliki pengetahuan hanya pimpinan-pimpinan mereka saja. Tidak sampai ke akarnya gitu. Dan itu pula yang memudahkan bagi perusahaan platform dalam tanda kutip untuk membajak organisasi itu. Kalau sebelumnya kan banyak sekali organisasi-organisasi yang dalam tanda kutip progresif ya. Tuntutannya kan cukup revolusioner, kan mengubah klasifikasi. Di roda 2 namanya Garda misalnya. Sekarang mana suaranya? Kan hilang kan? Salah satunya tadi, kalau kita berkaca dari kasus-kasus di Indonesia, itu perusahaan platform juga memiliki taktik untuk serangan balik disebut sebagai dengan cara membajak organisasi-organisasi tersebut agar menjadi tidak lagi menentang mereka tapi pro mereka. Bagaimana caranya? Ada banyak hal. Direkrutlah menjadi timnya platform perusahaan, atau dalam bahasa kutip seringkali disebut sebagai organisasi binaan. Di Jakarta saja itu ada hampir 100-an lebih organisasi yang masuk list organisasi binaan. Artinya mereka dibina tadi ya oleh perusahaan agar ya tetap adem ayem lah, nggak usah nuntut gitu. Kita kan kemitraan gitu dan sebagainya. Begitu pula ketika ada organisasi yang radikal misalnya yang progresif, perusahaan platform pasti akan melakukan segala cara agar mereka tidak bisa memperluas keanggotaannya, agar kalau bisa makan pimpinan-pimpinannya direkrut oleh mereka untuk menjadi pekerja mereka, untuk menjadi tim mereka dan lain sebagainya. Ini yang terus berlangsung sehingga kita melihat dari tahun 2014 ya 15 sampai sekarang itu kan fluktuatif, kan naik turun kan. Ketika pandemi naik begitu tinggi kan gerakan organisasi, bahkan sekarang menurun drastis. Karena itu tadi perusahaan-perusahaan platform ini mampu untuk melakukan cara tadi ya untuk merekrut para ketua-ketua organisasi atau tokohnya. Walaupun masih dalam tanda kutip banyak organisasi yang sekarang juga bermunculan itu memiliki ideologi yang jelas, memiliki semangat yang jelas, tujuan yang jelas, ada pendidikan politiknya. Nah ini yang menjadi penting sebenarnya dalam konteks organisasi ojol, agar mereka juga memperluas jaringannya, memperluas keanggotaannya. Begitu pula perjuangan dari pengemudi ojol untuk mendapatkan hak-haknya itu tidak serta-merta diserahkan ke mereka saja, tapi juga perlu peran masyarakat secara luas. Begitu pula kita sebagai akademisi kan. Artinya gerakan tersebut ya kita tetap perlu kita support. Begitu akademisi, aktivis, peneliti, masyarakat umum, konsumen dan juga lain sebagainya. Itu perlu terlibat langsung juga dalam mendukung proses keadilan bagi pengemudi ojol online ini. Karena itulah cara yang bisa ditempuh agar tuntutan mereka bisa terpenuhi. Misalnya kalau dalam kasus menarik misalnya di Yunani, ketika sebuah perusahaan platform memutuskan kebijakan memangkas bayaran bagi pengemudi mereka, itu kan konsumen ikut bergerak kemudian melakukan boikot secara massal, bahkan menguninstall aplikasi di smartphone mereka. Itu akhirnya perusahaan tersebut akhirnya membatalkan kebijakan penurunan tarif itu, penurunan bayaran tersebut. Itu kan karena perusahaan platform tidak mau tiba-tiba karena masalah itu platformnya menjadi nggak dipakai lagi. Nah itu juga menjadi salah satu contoh yang bisa kita pakai tentang bagaimana konsumen bisa juga memiliki suara untuk mendukung perjuangan dari pekerja gig ini tadi. Bisa aja konsumen melakukan misalnya tadi ya boikot untuk juga mendukung agar tuntutan-tuntutan dari pengemudi itu tetap capai sehingga mereka sekarang mengalami kondisi kerja rentan seperti sekarang. Itu salah satu contohnya aja. Baik Bung, artinya sama dalam seperti sektor lain, kekuatan buruh itu hanya jumlah dan solidaritas. Dan dalam konteks ini, teman-teman ojol ataupun konsumen ataupun buruh-buruh masyarakat luas itu perlu melakukan solidaritas. Gitu Bung, ada mungkin Bung Arif ada tambahan terakhir? Cukup lah. Baik, terima kasih Bung Arif atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast Sistomat. Begitu saja dulu untuk pembahasan soal seputar ojek online. Sampai jumpa di episode selanjutnya.